semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan sekolah minggu, tapi sekolah minggunya di rumah masing-masing. Nah, hari ini Kak Diana ada di gereja nih. Loh, kok Kak Diana bisa ke gereja? Soalnya Kak Diana tinggal di gereja. Hari ini Kak Diana bersama anak Kak Diana, Aurel, ya, bersama Aurel akan keliling gereja. Kak Diana mau ajak lihat gedung gereja, lantai 2, lantai 3. Kita akan melihat ruang-ruang kelas yang biasanya anak-anak datangi untuk bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Karena hari ini kalian sekolah minggunya di rumah. Nah, ketika melihat ruang-ruang kelas ini, rasa rindu kalian boleh terobati. Oke, ikutin Kak Diana ya. Nah, sudah lihat kan gedung gerejanya? Sekarang Aurel, kita mau ke lantai berapa? 2 dan lantai 3. Ruang tempat anak-anak bisa sekolah minggu. Oke? Yeay, kita sudah di lantai berapa Aurel? Wah, lantai 2. Kalian di rumah, anak-anak semua bisa melihat ruang kelas masing-masing. Nanti kalau lihat kelasnya, tunjuk tangan ya. Oh, aku kelasnya di sini. Oke, kita masuk ke dalam. Sekarang kita ke kelas lemah. Oke, kelas lemah lembut kita masuk ya. Yuk anak-anak, siapa yang kelasnya di sini? Angkat tangannya di rumah, ya. Nah, pasti ingat ini kelasnya siapa. Kita ke kelas sebelah. Yuk, kita ke kelas sebelah. Sekarang kita di kelas setia. Oke, yuk kita masuk ke dalam ruangannya. Yuk Aurel. Wah, siapa yang di sini nih ruang kelasnya? Ya, ingat-ingat. Aurel di sini. Oke. Kita ke kelas sebelah. Ya anak-anak, kita ikutin Kak Diana. Kak Diana, kita ke kelas tunas. Kelas tunas anak-anak. Yuk kita masuk. Nah, ini kelas tunas untuk anak-anak kelas besar. Biasanya kita kumpul di sini bersama-sama memuji Tuhan. Nah, anak-anak, kalau yang ini anak-anak pasti tahu. Kita masuk ke dalam yuk. Ayo Aurel, kita masuk ke dalam, ya. Ini adalah ruang di mana kakak-kakak menyiapkan aktivitas buat anak-anak semua, fotokopi, kakak-kakak biasa kumpul ya. Nah, inilah ruangannya. Sekarang kita di lantai berapa Aurel? 3. Di ruang kelas murah hati. Yuk kita masuk. Siapa yang kelasnya di sini? Angkat tangan semuanya. Oke, Kak Diana ajak kalian ke kelas sebelah. Yuk Aurel. Kelas mana ini Aurel? Baik hati. Baik hati. Kelasnya siapa? 1. Ayo kita masuk. Ini kelasnya Aurel. Teman-teman Aurel di rumah, ini kelas kalian. Pasti ingat. Oke, kita ke kelas sebelah ya Aurel ya. Yuk. Sekarang kita di kelas sabar. Yuk, anak-anak kelas sabar. Mari kita melihat ruang kelasnya. Iya Aurel. Wah, bisa melepas rindu ini dengan kelasnya. Ya, kita ke kelas sebelah, Aurel. Kak Diana, kita sekarang Di kelas sukacita. Oke, anak-anak kelas sukacita, mari kita masuk melihat kelasnya. Nah, Aurel, kita ke kelas depan ya. Yuk. Oke, Aurel, ini adalah kelas Damai Sejahtera. Ayo anak-anak kita masuk ke dalamnya. Nah,
siapa yang kelasnya damai sejahtera bisa melihat kembali. Dan Aurel masih ada satu kelas lagi. Kelas apa ya? Sama-sama kita ke sana ya Aurel ya. Oke, sekarang kelas yang terakhir nih. Kelas apa Aurel? Kelas bayi katanya. Kelas kasih. Yuk kita masuk ke dalam. Sebelumnya dibuka dulu sepatunya Aurel. Ya, mari kita buka sepatu dan kita masuk ke dalamnya. Ayo, ayo. Nah, papa mama yang punya anak-anak bayi tentunya tahu kelas ini, betul Aurel? Ya, biasanya anak-anak bayi setiap minggu sebelum ibadah sekolah minggu main apa yo? Mandi bola. Mandi bola. Di mana mandi bolanya? Masih Sama background. masih ditutupin background karena kurang lebih 2 bulan ini kelas ini dipakai buat rekaman kakak-kakak dalam mempersiapkan ibadah sekolah minggu. Papa, mama dan anak-anak yang masih kecil-kecil yang masih bayi-bayi, yuk kita lihat kelasnya. Nah, anak-anak, semoga ketika kalian melihat gedung gereja dan juga ruang-ruang kelas, rasa kangen kalian terobati. Betul, Aurel? Betul ya? Jadi, Kak Diana bersama anak-anak di rumah juga Aurel. Kita sama-sama berdoa, semoga situasi di tengah-tengah bangsa kita ini berakhir pulih, sehingga anak-anak di rumah bersama Aurel, bersama Kak Diana, bersama kakak-kakak yang lainnya, bisa kembali beribadah di gereja. Bisa kembali memuji Tuhan bersama-sama di sekolah minggu. Nanti kalau sudah datang lagi ke gereja beribadah dan juga bersama-sama memuji Tuhan, anak-anak harus tambah apa yo? Harus tambah apa Aurel? Semangat. Tambah semangat, Berdoa dan membaca Alkitab. rajin berdoa dan membaca Alkitab, Setia. tambah setia sekolah minggu ya. Nah, berarti dimulai dari sekarang ya Aurel ya. Sementara ini kan kalian harus ibadah sekolah minggu di rumah ya. Rajin-rajin mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah. Dan selama anak-anak berada di rumah, ikutin selalu nasihat papa mama ya. Selama ada tugas-tugas dari sekolah, belajarlah dengan rajin dan menyelesaikannya dengan baik-baik. Dan kita siap-siap ya Aurel ya. Kita kan mau ibadah online sekolah minggu pagi ini. Oke, kita dadah dulu sama teman-teman di rumah. Dadah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Siap ya, aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku
Shalom adik-adik. Nah, bagaimana kabar kalian di rumah? Kak Eri ingin nyapa kalian ya. Shalom. Kok nggak dengar ya Kak Eri suara kalian ya? Satu kali lagi ya, suaranya harus semangat. Shalom semua. Nah, gitu. Oke, hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh beribadah meskipun kita berada di rumah kita masing-masing. Yuk, kita akan mengawali ibadah kali ini. Bentar, Kak Eri ada lupa sesuatu. Kak Eri di sini tidak hanya sendiri. Kak Eri juga akan memuji Tuhan bersama kalian dengan kakak-kakak yang ada di sini. Oke, sebelum kita akan mulai ibadah kita hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada Tuhan. Kita akan awali dengan doa pembukaan. Kak Eri minta Kak Andreas untuk boleh pimpin ibadah kita hari ini. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, di pagi ini kami boleh beribadah meskipun kami di rumah kami masing-masing. Pimpin ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, sama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Kita ingin memuji nama Tuhan. Praise the Lord. Mari kita sama-sama mujikan dengan semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Singing Glory, Praise the Lord. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Lebih semangat. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Bait yang kedua. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Lebih semangat lagi. Oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Nah, adik-adik ingat nggak peristiwa pada waktu itu Tuhan Yesus meredakan angin ribut? Ya, pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus bersama dengan para murid di atas perahu, tiba-tiba badai itu menyerang perahu mereka. Pada waktu itu Tuhan Yesus tertidur, ya, sampai akhirnya murid-murid ketakutan sehingga kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan badai itu untuk berhenti. Dan seketika itu badai itu berhenti. Nah, mungkin sama yang kita rasakan seperti para murid pada waktu itu. Mungkin sekarang akhir-akhir ini kita merasa ketakutan ya, karena ada wabah virus corona. Mungkin kita berada di rumah, mungkin ketakutan ya. Tetapi sama seperti Yesus meredakan angin ribut, maka kita juga percaya bahwa Yesus itu juga bersama dengan kita meskipun kita hari ini merasakan ketakutan. Ya, mari kita amini bahwa memang Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Satu kali lagi. Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm.
smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Lebih semangat, sailing, sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Oke, masih tetap semangat? Kok nggak dengar suaranya? Kakak-kakak di sini masih tetap semangat nggak? Semangat. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita dengan tetap berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian lagi. Kita mau katakan pada Tuhan bahwa kita mau berjanji untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi dengan suara lebih keras. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh Kak Abel. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa satu kali lagi supaya Tuhan boleh menolong kita dan kita boleh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kak Eri minta Kak Dani untuk memimpin kita di dalam doa firman. Adik-adik, mari kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Abel. Tuhan memberkati Kak Abel, kiranya Kak Abel terus Tuhan pakai di Komisi Anak ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan bermanfaat bagi kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Abel. Ya terakhir ketemu kayaknya kita lama, udah beberapa, ada mungkin selebih dari 1 bulan. Tapi biarlah pertemuan lewat online ini tetap membuat kita saling mengasihi satu sama lain. Nah, Kak Abel itu ingat pada beberapa waktu lalu ketika kita belum harus di rumah, harus sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Kak Abel setiap keluar dari kamar ketemu dengan adik-adik semua di lantai 2. Nah, itu selalu kalau lewat, Kabel, semua teriak-teriak. Siapa di sini yang pernah nyapa Kak Abel? Coba ceritakan ke mama papanya. Pernah teriak nama Kak Abel atau pernah nyapa pada waktu Kak Abel lewat? Rame itu. Kak Abel kangen masa kayak gitu. Nah, pasti kalian juga kangen kan? Nah, memang pada waktu kita di gereja seru, seneng, bisa ketemu satu sama lain. Karena gereja itu tempat kita bisa saling mengasihi, kita dengar firman Tuhan sama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama, bisa saling nyapa satu sama lain. Nah, tapi situasi sekarang membuat kita nggak bisa kumpul sama-sama. Nah, Kak Abel punya cerita dari orang-orang Israel di zaman dulu. Orang-orang Israel zaman dulu itu sangat bersuka cita sekali ketika mereka ada di dalam bait Allah. Nah, kisah ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 6. Kalian bisa dengarkan dan amati kisah ini. Karena usia Raja Daud yang sudah tua,
Maka kerajaan Israel dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Salomo. Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan atau bait suci. Di kerajaan Tirus yang jauh, ada sahabat Raja Daud yang bernama Raja Hiram yang ingin membantu Raja Salomo. Kemudian Raja Hiram mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar sebanyak yang Salomo butuhkan. Raja Salomo juga menyuruh banyak sekali tukang pahat untuk mencari batu-batu yang bagus. Raja Salomo juga mengumpulkan emas, perak, tembaga, dan kain yang terbaik. Akhirnya rumah Tuhan itu selesai dibangun oleh Raja Salomo selama 7 tahun. Raja Salomo juga mempersiapkan segala perlengkapan yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena tabut perjanjian masih berada di kota Daud, maka harus dipindahkan ke kota Yerusalem. Para imam itu meletakkan tabut perjanjian ke ruang Maha Kudus. Tiba-tiba muncullah awan putih kemuliaan Tuhan, yaitu tanda kehadiran Tuhan semesta alam. Salomo berlutut dan menadahkan tangannya, serta berdoa agar Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Raja Salomo berkata kepada semua rakyat Israel agar selalu mematuhi segala perintah Tuhan. Semua orang Israel memuji Tuhan dan bergembira karena Tuhan sangat baik. Nah, dari cerita tadi kita bisa tahu kalau bangsa Israel itu sangat bersukacita ketika bait Allah udah jadi. Mereka membangun bait Allah, mereka berharap bisa bertemu Tuhan di bait Allah itu. Mereka itu tinggalnya di sekeliling bait Allah. Jadi kalau misalnya bait Allahnya udah jadi, Tuhan dan mereka bisa ketemu di bait Allah dan bisa mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan sama-sama. Dan mereka seneng banget ketika di bait Allah itu. Nah pertanyaannya, adik-adik seneng gak kalau di bait Allah? Adik-adik seneng gak kalau di gereja sama-sama? Bertemu dengan yang lain, ketemu sama-sama menyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak juga seneng, kalian pasti juga seneng. Tapi masalahnya kan sekarang kita nggak boleh ya ke gereja. Harus ada social distancing. Harus di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Terus pertanyaannya, loh berarti kita nggak bisa bertemu Tuhan dong? Nah, kakak mau ambil satu ayat dari Perjanjian Baru yang menceritakan apa itu bait Allah. Tapi kakak ambil dulu ya Alkitabnya. Loh, keliru ini. Aku ambil lagi. Udah bener. Kakak buka dari Perjanjian Baru, surat dari Rasul Paulus. Buka sama-sama ya. Kita buka, kalau misalnya nggak tahu bisa minta papa mamanya. Di 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Kakak kasih waktu untuk buka, tanya papa mamanya. Oke, sudah? Nah, baca sama-sama dengan kakak ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi ya, kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Alkitab bilang bahwa kamu bait Allah. Kakak bait Allah, adik-adik semua bait Allah. Kita semua bait Allah. Jadi bait Allah itu bukan tentang gedungnya, tapi tentang orang-orang yang berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan. Pernah nggak dengar satu lagu? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, lagu itu mengatakan bahwa gereja itu adalah kita, orangnya. Ketika kumpul sama-sama, bertemu satu sama lain, saling mengasihi, bertemu Tuhan. Nah, pada waktu adik-adik ada di depan TV, di depan handphone, di depan laptop, itu kita sedang melakukan aktivitas seperti di gereja, yaitu berkumpul sama-sama dengan teman-teman yang lain, datang kepada Tuhan. Ingat
bahwa kita adalah gereja dan kita harus bersuka cita kalau bisa kumpul. Banyak yang lain, teman-teman yang nggak bisa punya fasilitas seperti ini, bisa ketemu sama-sama online lewat laptop, handphone, nggak bisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kita fasilitas supaya kita bisa bertemu satu sama lain. Nah, ada satu ayat yang kakak mau ngajak kita semua menghafalkan. Ayat ini kalau tadi perjanjian baru, ayat ini sekarang dari perjanjian lama. Mama papa bisa bantu buka di rumah ya. Habakuk pasal yang kedua, ayat 20a. Habakuk pasal yang kedua ayat 20a. Ini ayat pendek sekali. Kak Abel bacakan dulu lalu nanti kita akan latihan menghafalkan. Habakuk pasal 2 ayat 20a. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Coba ditutup Alkitabnya. Nanti Kak Abel akan tampilkan di sini ada tulisan ayatnya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Sekali lagi. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Sekali lagi. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Sekarang hilang tulisannya sama-sama ya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Mari kita terus bersuka cita, bersyukur bisa ketemu sama-sama dengan satu sama lain lewat fasilitas yang ada. Nah, mari kita berdoa. Silakan lipat tangan, tutup mata. Mama papa juga ikut berdoa sama-sama. Kita bersyukur untuk fasilitas yang ada. Kita bersyukur kita bisa ketemu walaupun tetap harus di rumah aja. Kakak akan pimpin kita semua sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh sama-sama berkumpul, beribadah setiap minggu lewat laptop kami, lewat handphone kami, atau lewat TV yang ada di depan kami bisa bertemu satu sama lain. Tuhan, walaupun kami nggak bisa ketemu langsung tatap muka, tapi kami percaya, kami bersuka cita boleh Tuhan berikan berkat dan anugerah. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami walaupun kami tidak saling melihat. Kalau ada yang bersedih, Tuhan pasti hibur. Kalau ada yang sakit, Tuhan akan menemani dan menyembuhkan. Kalau ada yang lagi kesusahan orang tuanya, Tuhan akan memberikan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar untuk terus bersuka cita ketika kami mau sekolah minggu. Karena kami adalah bait Allah yang kudus dan Tuhan berdiam di dalam kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, setelah ini kalian semua akan melakukan aktivitas. Yang kelas kecil nanti akan melakukan aktivitas dipandu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Lalu kalian harus kerjakan, nanti boleh dibantu papa mama. Nanti kalian juga harus minta papa mama supaya fotoin. Waktu kalian ngerjain itu, difotoin lalu fotonya dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, yang kedua, untuk yang kelas besar, kalian akan menjawab kuis. Kuisnya di mana? Di link di bawah ini. Silakan buka, lalu jawab pertanyaan di situ. Ingat, buat yang kelas kecil, fotoin kegiatan kalian, minta papa mama kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Buat yang kelas besar, silakan jawab pertanyaan di link di bawah ini. Kita ketemu lagi di sekolah minggu di pertemuan berikutnya. Tepatnya minggu depan. Bye-bye! Hai, hari ini kita buat rumah ibadah. Gimana cara membuatnya? Yuk, simak gimana cara membuatnya ya. Yuk. Pertama coba dulu. Tuh, cepet ya. Oke, setelah itu tepuk. Harus sama ya tutupnya ya. Lalu begini kita buka, ini kembangannya seperti ini juga. Setelah itu
Ketuk lagi sini. Terus kita balik. Tukuk sini lagi. Oke, balik. Udah jadi. Tinggal kita warnai, digambar lagi. Salibnya. Oke, kalau sudah selesai membuatnya kerja, kalian dia tulis nama, kelas, ya. Setelah itu selesai ini yang tadi kita tempel. Ya, seperti ini hasilnya. Itu lagi. Kita tadi ya, nama, kelas, setelah foto, kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus berkati.